Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan juga salawat dan taslim tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam peradaban dan mengantar kita selaku umat Islam sebagai umat yang lebih diutamakan di dalam kebenaran Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Rekan-rekan sekalian, para sahabat yang saya cintai, yang saya muliakan, alhamdulillah telah terjadi dialog, diskusi di Geraha Mu'alaf antara saya dengan Pendeta Hills, tetapi karena jaringan Pak Pendeta hilang dari peredaran, maka pada kesempatan tersebut diisi oleh saudara Dani Handoko, ya. Dan alhamdulillah kita melihat bagaimana kemudian saudara Dani Handoko membenarkan Islam sebagai ajaran yang sempurna, juga membenarkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi, begitu juga kitab suci Al-Quran. Hanya saja saudara Dani Handoko ini belum mendapatkan hidayah, para sahabat sekalian. Tapi saya kira dengan berjalannya waktu, di mana kita rencanakan akan kembali berdiskusi membahas siapa Allah dan Yatuhifathe, maka kiranya perdebatan berikutnya saudara Dani Handoko itu bisa mendapatkan hidayah. Saya kira seperti itu sebagai pengantar, para sahabat sekalian. Mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran sempurna. Oleh karena itu, kita yang sudah Islam, sudah memeluk agama ini, jangan pernah goyah dan meninggalkan apa yang tertata dengan baik di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani Handoko yang bernama Pak Dani Handoko dan siap berdialog dengan Bang Zulkifli M. Abbas. Ya, baik. Ini baik. Pak Dani Handoko, perlu diketahui bahwa tema kita malam hari ini yaitu ini sebagaimana yang di layar, debat Islam versus Kristen, ajaran Kristen versus ajaran Yesus. Apakah Anda setuju? Siap, Pak Dani? Oke, siap, Bang. Oke, siap. Kalau seperti itu kan kita tampilkan waktunya dan siapa yang akan memberikan presentasi. Apakah Pak Dani langsung siap? Jadi 40 menit. Bang Zulkifli sama Pak Dani diberikan waktu seperti itu. Dan itu digunakan baik untuk bertanya, menjawab, pembukaan maupun penutup. Dan jika waktunya telah habis, maka maaf, tidak bisa memberikan sama sekali pernyataan apapun, seperti itu. Karena di sini ada beberapa orang yang telah masuk, termasuk Roti Hidup. Sebentar ya, sabar dulu teman-teman nih. Karena beberapa orang yang telah masuk dan mohon menampakkan wajahnya bagi ini khusus untuk Kristen saja. Ada yang ditanyakan Pak Dani Handoko terkait rule dialognya 40 menit, ada yang ditanyakan atau bagaimana sebelum dimulai? Iya, siap, makasih ya Bang. Kebetulan saya baru nih, jadi kalau misalnya saya ada yang salah-salah coba dikasih arahan ya Bang ya. Oke, siap Pak Dani. Seperti ini Pak Dani sama Pak Zul, 40 menit, saya ulangi sekali lagi, untuk memberikan presentasi, bertanya, menjawab, dan penutup. Dan ketika dirasa Pak Dani telah memberikan pernyataan dan dirasa cukup, silakan lemparkan ke Bang Zulkifli dan menggunakan kata silakan, biar waktunya berpindah, seperti itu. Bisa dipahami Pak Dani? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih dan maaf bagi yang ada di Bestek, silakan di YouTube saja menyimaknya, silakan. Jadi siapa yang akan memberikan pernyataan terlebih dahulu? Pak Dani siap? Siap. Oke, baik Pak Dani ya.
terlebih dahulu yang memberikan pernyataan terlebih dahulu. Pak Dani ingat waktu ketika telah dirasa cukup memberikan pernyataan, silahkan Anda memberikan pernyataan, silahkan biar waktu berpindah secara manual ya. Terima kasih. Waktu berjalan selama 40 menit, Pak Dani silahkan Anda berikan presentasinya terkait tema kita di malam hari ini. Saya ulangi lagi dengan ajaran Kristen versus Yesus. Monggo. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bapak Moderator untuk kesempatan saya kali ini. Sebelumnya saya juga menyapa Bapak Bang Zuma ya. Terusan saya fansnya Bang Zuma ini. Makasih, Bang. Jadi mungkin pernyataan dari saya banyak mendukung Bang Zuma. Tapi memang saya Kristen, Bang. Tapi Baik, Bang, saya makasih, suka Bang. sama presentasi Bang Zuma, dan saya mengakui keilmuan Bang Zuma sangat tinggi ya, dan sangat bermanfaat buat kita Biasa juga. aja, Bang. Jadi gini Bang, mungkin presentasi awal saya mendukung dengan statement Bang Zuma bahwa memang ajaran Kristen memang kalau kita teliti tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yang saya pelajari dari Bible, memang ajaran Yesus sangat berbeda dengan ajaran Kristen. Khususnya Bang, itu mengenai masalah ketuhanan dan masalah keselamatan. Kalau Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu karena melakukan perintah Bapa. Itu satu-satunya jalan menuju ke keselamatan atau kerajaan sorga. Dan mengenai masalah ketuhanan juga Yesus juga menyatakan dengan sangat jelas statementnya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia mengingatkan kita untuk mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Elohim atau Yahweh, dan dia adalah utusan Tuhan. Jadi statement Yesus sudah sangat jelas sebenarnya buat kita orang Kristen ya. Sebenarnya sangat jelas kalau kita tidak terpengaruh dengan ajaran Paulus, kita akan melihat dengan jernih bahwa memang ajaran Yesus sangat berbeda dengan doktrin atau dogma yang sekarang dipegang sama orang Kristen. Sebenarnya terus terang Bang, walaupun saya Kristen, saya sempat juga keluar. Istilahnya saya sempat vakum ya, karena saya dari awal saya kurang setuju dengan dogma yang dipegang sama Kristen mainstream sekarang ya, tentang ketuhanan Yesus, tentang keselamatan. Oke, mungkin Bang Zuma silakan bisa melanjutkan dengan penjelasan Bang Zuma ya. Silakan Bang. Baik. Jadi dalam hal ini pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Dani ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan kita senantiasa lebih mengedepankan ajaran para nabi di dalam kehidupan keberagamaan. Jadi Tuhan itu selalu harus dipuji karena dialah yang mengutus para nabinya untuk mengajarkan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk mengabdi kepada Dia satu-satunya Sang Pencipta, tidak mengabdi kepada para utusannya. Nah, dengan pemahaman Bang Dani tadi, artinya bahwa pada fase ini kita masih satu kubu, mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan seharusnya kita sebagai ciptaan Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Kalau dalam ajaran agama Islam disebut Allah, di dalam ajaran Kristen disebut Bapa. Ya, pada intinya ini adalah esensi pencipta alam semesta. Nah, pemahaman Kristen kemudian terhadap bagaimana mereka mendudukkan ajaran Paulus itu sebagai puncak daripada iman mereka terhadap Yesus, itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, kaitannya dengan perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 bahwa dia datang bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapi. Nah, kalau kata menggenapi ini seperti yang saya pahami tadi, yang saya jelaskan. Menggenapi ini bukan menghilangkan, bukan meniadakan, sebagaimana yang Yesus jabarkan sendiri dalam perkataannya. Aku datang bukan untuk meniadakan. Barang siapa yang meniadakan, meski sang paling terkecil ya dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan Allah. Tetapi ketika orang Kristen menghilangkan hukum Taurat, meninggalkan hukum Taurat, tidak melakukan apapun dari Taurat, itu tidak ada di dalam rangkaian perintah Yesus. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus ketika dia datang ke muka bumi, dia hanya menyeru kepada Bani Israel. Dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Israel. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel
inni rasulullahi ilaikum. Jadi Yesus itu senantiasa menyeru kepada Israel saja, tidak pernah menyeru kepada bangsa Arab, tidak pernah menyeru kepada bangsa Asia, Eropa, dan seterusnya, tetapi hanya kepada Bani Israel. Di dalam Matius 19 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi sejatinya kalau Bang Dani sudah paham bahwa ajaran Paulus kemudian terjadi gerakan-gerakan yang kemudian menjadikan ajaran Yesus itu menyebar kemana-mana, seakan-akan Yesus itu diperuntukkan untuk kepada seluruh manusia, sementara lisan Yesus mengatakan, aku ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hai Bani Israel, aku utusan Tuhan yang dikhususkan hanya kepadamu. Nah, bagaimana menurut Anda? Kalau misalnya Bang Dani sudah paham sejauh itu, sekarang ketika Bang Dani sudah paham bahwa Yesus itu ternyata hanya untuk Bani Israel, sementara Bang Dani bukan Bani Israel, bagaimana kemudian Bang Dani bisa mendudukkan diri Anda di dalam pengajaran Yesus ini? Saya kira ini adalah yang penting untuk kita bahas. Silakan. Oke, makasih Bang. Jadi kalau menurut pemahaman saya Bang Juma, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia diutus kepada Bani Israel. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, memang semua nabi itu pengutusan khususnya pada satu suku atau satu umat ya. Seperti dikata di Al-Quran juga sama, bahwa memang setiap umat pasti punya rasul. Jadi secara khusus memang Yesus diutus pada umat Israel, tapi secara umum ya kepada seluruh manusia, sama seperti nabi-nabi yang lain. Menurut pendapat saya seperti begitu, Bang. Terima silakan, Bang. Oke. Sampai di sini kita masih satu kubu, Bang. Jadi nabi ketika diutus memang dikhususkan kepada kaumnya masing-masing. Tetapi pengajarannya ini nanti kemudian disempurnakan oleh khatam nabiyyin yang akan mengajarkan seluruh rangkaian yang sudah ditunjukkan oleh Allah melalui nabi-nabi sebelumnya. Maka Yesus kemudian mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tetapi setelah ia datang, ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran itu. Karena pada masa Yesus, kata Yesus, kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, ini yang perlu saya perlu kejelasan dari Abang. Oknum yang dimaksud menurut Abang oleh Yesus itu siapa? Silakan. Oke. Ya mungkin Bang Zuma maksudnya itu kan Parakletos ya Bang ya, mengenai si roh penghibur itu ya, yang akan diutus oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jadi memang saya sempat berpendapat bahwa Parakletos itu adalah kemungkinan salah satu kemungkinan Nabi Muhammad. Ya kemungkinan juga Parakletos yang dimaksud oleh Yesus. Tapi kemudian saya berubah pikiran Bang. Jadi kemungkinan karena Parakletos itu kan seorang penghibur, jadi dia mesti mempunyai kriteria seorang penghibur Bang. Jadi dia harus bisa menghibur, sedangkan Nabi Muhammad kan terus terang nggak masuk kriteria penghibur, tapi seorang nabi. Saya mengakui kenabian Nabi Muhammad, tapi untuk dianggap sebagai Parakletos kayaknya agak jauh Bang, maksudnya tidak masuk kriteria. Dan oke, itu mengenai Parakletos, tapi saya ingin kembali ke pernyataan Abang tadi ya mengenai Taurat, bahwa Yesus mengajarkan Taurat. Terus terang saya mengakui bahwa orang Kristen sekarang memang meninggalkan Taurat Bang. Itu sebenarnya satu hal yang sangat disesalkan oleh Yesus. Kalau misalnya Yesus hadir mungkin ya seperti itu ya Bang. Karena Yesus sangat memuliakan Taurat, sedangkan Kristen sekarang ini sangat menganggap Taurat itu tidak berguna. Kalau kata Paulus ya, bahwa itu hal yang tidak berguna. Orang Kristen bilang kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia karena percaya kepada Yesus sehingga kita akan selamat. Sedangkan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Dia bilang bukan yang memanggil saya Tuhan yang akan masuk ke dalam sorga, tetapi yang melaksanakan perintah Bapa. Perintah Bapa itu apa? Itu Taurat. Ya itu kayak menurut saya yang luput daripada pemahaman orang Kristen, karena mungkin terdoktrin dengan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa kita sudah hidup bukan di bawah hukum Taurat lagi, tapi di bawah kasih karunia. Oke, silakan Bang. Oke, baik. Jadi kesimpulan Abang, yang dimaksud Parakletos itu siapa? Silakan Bang. Sepertinya sosok yang lain lagi Bang yang akan datang Bang. Ya menurut saya ya, sosok yang lain yang mempunyai kriteria seperti seorang penghibur.
dia seorang yang bisa membuat orang lain merasa senang, bahagia. Nah, seperti itu ciri-cirinya, Bang. Sesuai dengan kriteria Parakletos tadi, penghibur tadi itu. Tapi memang tugas utamanya adalah seperti Nabi juga, Bang. Dia mengajar, kan Nabi-Nabi itu kan kita ibaratkan sebagai guru-guru dari Tuhan, Bang. Jadi guru-guru yang sama Tuhan kita sebutnya Nabi. Nabi Muhammad dikirim sama Tuhan pada umat pada umat Arab ya, umat di Timur Tengah sana. Dan menurut saya memang sosok Nabi itu pasti akan datang karena nubuat Yesus itu pasti akan terjadi. Yesus bilang begini, ada ayatnya yang saya ingat ya, Bang. Dia bilang bahwa saya akan datang lagi untuk mengembalakan domba dari kawanan yang lain, Bang. Jadi kalau menurut pemahaman saya, Yesus akan datang atau utusannya akan datang untuk mengembalakan kawanan yang lain yang bukan Kristen, yang bukan pengikut dia sekarang ini ya, tapi kawanan yang lain yang akan digembalakan sama Yesus. Dan saya berasumsi, Bang, asumsi ya, Bang ya, bahwa kemungkinan Yesus akan mengembalakan umat Islam. Asumsi. Silakan, Bang, tanggapannya. Baik, jadi kita kembali kepada kata penghibur. Kita mengetahui, Bang Dani, Nabi Musa alaihissalam itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kemudian Yesus juga dikhususkan kepada Bani Israel. Nah, lalu adakah sosok utusan Tuhan yang dikhususkan kepada kita yang bukan Bani Israel? Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 ya, dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Dan dikatakan di ayat ini kami tidak mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau kita panjang umur misalnya nih, ya kita berlogika, ini demi kebenaran. Kita hidup pada masa Abraham. Ternyata Abraham dikhususkan hanya keturunannya untuk dijanjikan keselamatan. Kita diam, kapan kita diberi janji untuk diselamatkan? Kemudian beberapa tahun kemudian Musa juga diberi bertugas untuk hanya membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian Allah memberikan perjanjian baru kepada mereka di dalam Yeremia 31 ayat 33. Apa itu? Aku Allah akan menanamkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Terus kita kapan? Jadi penonton aja terus. Lalu kemudian Yesus datang. Lagi-lagi Yesus menyeru apa? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Terus kita kapan gitu loh? Yesus lagi-lagi menyeru kepada Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawabnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka inilah yang dimaksud penghiburan itu. Kita terhibur. Kita merasa ada yang menyelamatkan seketika. Abraham untuk kaumnya, Musa untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh diutus untuk semua, ya, semua manusia. Dia bukan Indonesia aja, bukan cuma Arab aja, bukan untuk Eropa saja, tapi seluruh manusia diselamatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat pengajarannya. Saya kira seperti itu, tolong ditanggapi, Bang. Silakan. Jadi gini, Bang, kalau saya sih tidak mempermasalahkan kenabian Nabi Muhammad. Saya yakin bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, semua nabi itu punya pengutusan khusus dan pengutusan secara umum. Ya, halo? Halo, jaringan saya yang gangguan atau? Halo? Jaringan saya yang gangguan ya? Tes. Oke, dan ternyata Pak Dani ini ganggu jaringan ya. Terlihat seperti itu. Mari kita tunggu teman-teman. Halo. Maaf sekali, ini karena masalah jaringan ya. Iya. Oke, silakan Pak Dani dilanjut karena barusan terganggu jaringan ya, seperti itu. Iya. Silakan waktu berjalan Pak Dani, Anda berikan sanggahannya, monggo. Ya. Saya mungkin nggak memberikan sanggahan, tapi menanggapi aja mengenai Nabi Muhammad
yang tadi Pak Bang Zuma bilang kan ya, memang saya mengakui Nabi Muhammad memang secara khusus beliau kan diutus di Arab sana, tapi secara umum beliau kan rahmatan lil alamin pada seluruh umat manusia, sama seperti nabi-nabi yang lain seperti Yesus, seperti Musa. Musa kan secara khusus diutus pada umat Yahudi, umat Israel dengan Torahnya tadi, tapi Torahnya kemudian menjadi rahmatan lil alamin juga, karena 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa itu pun bermanfaat bagi saya orang Indonesia, Bang. Jadi si Nabi Musa juga rahmatan lil alamin, sama seperti Yesus, sama seperti Nabi Muhammad. Itu secara umum ya, Bang ya. Tapi kalau untuk ada satu hadis atau ayat saya kurang ingat ya, Bang, yang tadi saya bilang bahwa di dalam Islam disebut setiap umat ada rasulnya. Jadi saya yakin bahwa kita orang Indonesia, Bang, kata Bang tadi kan tentang kita bagaimana nasibnya kalau memang kita belum ada nabi. Tapi saya yakin karena kalau memang ini adalah firman Tuhan bahwa setiap umat ada rasulnya, saya yakin Indonesia akan ada rasul. Yakin, Bang, saya yakinnya kalau memang itu firman Tuhan pasti akan terjadi. Oke, silakan, Bang. Oke, baik. Nah, itu Rasulullah Muhammad SAW itu dikhususkan untuk seluruh alam semesta. Dia adalah menjadi rahmat. Berarti Rasul kita kemudian itu adalah jelas Rasulullah Muhammad SAW. Karena Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, seperti yang saya bahasakan tadi, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Belum mampu untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Bercerita tentang kebenaran berarti kita bercerita tentang hukum-hukum Tuhan. Tidak boleh terlepas dari itu. Seperti apapun kebenaran yang menurut manusia, Yesus kan Yohanes 7 ayat 3 ya. Dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti mengenal Yesus sebagai Rasulullah. Nah, agama mana di muka bumi ini setelah pengajaran Yesus yang mendudukkan kemudian Nabi Isa atau Yesus itu sebagai Rasulullah, sebagai utusan Tuhan? Apakah Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya? Tidak lain dan tidak bukan. Bahkan Kristen sendiri pun ya, mulutnya mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan, tapi perilaku keberagamaannya justru mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Maka solusi satu-satunya adalah menjadi Muslim. Karena di dalam Lukas 24 ayat 36, Yesus pun mengatakan Shalom alaikum. Apa arti shalom itu? Damai sejahtera bagi kalian. Artinya ajaran Islam itu memang sudah diteriakkan, sudah digaungkan oleh Isa atau Yesus alaihissalam. Itu sangat jelas, Bang. Oleh karena itulah kemudian ketika Anda mengatakan bahwa seluruh kaum itu, seluruh bangsa diberikan utusan dari Allah, mungkin yang Anda maksud adalah dalam Al-Quran bahwa kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Mungkin itu yang Anda maksud. Nah, untuk itulah kemudian seperti yang Anda jelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu datang ke bangsa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi ajarannya semuanya diperuntukkan untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi. Contoh secara logika, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tapi ketika Anda ke Cina, Anda ke Jepang, ke Eropa atau kemanapun, Al-Quran itu satu bahasa. Ya, kami masuk ke dalam masjidnya orang Tionghoa, di sana pasti menggunakan ketika baca Al-Fatihah, semua sedunia menggunakan bacaan yang sama. Artinya memang dikhususkan untuk itu. Nah, kebalikan ketika kita menggunakan ajaran Yesus atau ajaran Kristen, kita ke Jepang, masuk ke dalam gereja, mereka khotbah menggunakan bahasa dia, kita tidak ngerti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Itulah maka dikatakan Islam, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang penghibur yang menghibur orang-orang di luar daripada Bani Israel yang dijanjikan keselamatan. Makanya Allah mengatakan bahwa inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama Islam itu adalah yang paling diridai oleh Allah. Silakan tanggapannya. Kasih. Jadi kalau menurut pemahaman saya memang secara
jelas memang kan agama itu kan nggak pernah disebutkan dalam kita Alkitab ya Bang ya. Jadi nggak pernah Tuhan memberikan kepada nabi-nabi itu sebuah agama untuk diajarkan pada umatnya. Jadi kalau menurut saya memang agama itu nggak ada. Bahkan kalau saya lihat Islam sendiri pun juga kan salah satu artinya adalah taat. Kenapa orang Islam mengklaim bahwa semua nabi itu Islam? Bukan karena KTP-nya Islam, tapi karena perilakunya yang taat tadi, yang Islami tadi, yang taat tadi bukan disebut Islam gitu. Jadi kalau buat saya Bang, saya nggak mau dikotak-kotakan saya Kristen, saya Yahudi, saya Islam, nggak mau saya. Semua nabi saya anggap sebagai guru saya, guru yang diutus sama Tuhan pada kita semua gitu. Secara khusus mereka diutus pada golongan mereka, pada bangsa mereka, tapi secara umum mereka diutus untuk kita semua manusia ya, Indonesia, orang Cina atau apalah terserah. Semua itu kita adalah murid-murid mereka kalau kita meyakini ajaran mereka. Sehingga kalau buat saya Bang, saya nggak anti, saya masuk masjid juga saya masuk gitu. Saya masuk gereja saya masuk. Kalau ada singkat nagok saya masuk juga Bang. Karena saya nggak mau dikotak-kotakan dalam agama. Karena dalam pemahaman saya agama itu nggak ada Bang. Oke silakan Bang. Ya, jadi betul. Kalau agama itu kan bahasa kita ya. Kalau dulu itu sesuai dengan apa yang saya tahu, ya agama itu adalah ajaran atau jalan. Nah, apakah para nabi-nabi ini mengajarkan jalan? Apakah nabi-nabi ini mengajarkan ajaran? Jelas. Mereka para nabi ini mengajarkan jalan menuju kepada Allah, menuju kepada Sang Pencipta alam semesta. Oke, kita kembali kepada tema kita pada malam hari ini. Jadi ajaran Kristen versus ajaran Kristen. Jadi saya sependapat dengan Bang Dani bahwa sahabat-sahabat Kristen itu sudah terlalu jauh menyimpang daripada ajaran Yesus, di mana Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia menjadi seorang guru, dia menjadi seorang tuan, dia menjadi seorang junjungan, di mana junjungan ini dia katakan kepada murid-muridnya, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengar perkataanku dan mereka mengikuti aku. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa akan datang sosok yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran dan diperintahkan muridnya untuk ikut kepada sosok tersebut, maka tidak lain dan tidak bukan kita yang bukan Bani Israel ini harus menjadi seorang Muslim. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Karena Yesus pun adalah seorang Muslim. Dia bersyahadat, dia bersujud dalam beribadah, dia bersunat, dia berpuasa. Terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hukum Tuhan yang ada di dalam Torah itu dia jalankan. Karena dia mengikat diri kepada hukum Tuhan yang ada pada hukum Taurat itu. Jadi Yesus itu seorang Muslim, dia berserah diri kepada aturan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan, itulah yang dia katakan. Itulah yang dia lakukan. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Nah, kalau misalnya abang masih dalam masih dalam keadaan bimbang antara kondisi yang abang hadapi sekarang dengan kebenaran tentang adanya Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatan nabiyyin, pelanjut para ajaran nabi-nabi sebelumnya. Apakah Anda tidak khawatir ketika kelak kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Karena seluruh manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Yesus mengatakan, perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Artinya memang ada kaidah hidup keberagamaan yang lebih baik daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Jika hidup keagamaanmu atau jika hidup ajaran ketuhananmu tidak lebih baik daripada ahli Torah dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya memang ada ajaran yang lebih sempurna yang kelak diajarkan oleh sosok sang penghibur yang memang menjadi rahmatan lil alamin, yang harus diikuti supaya manusia itu bisa selamat sampai kepada tujuan. Kalau cinta kepada Yesus, maka wajib kita mengikuti apa yang diinstruksikan dia. Kita diperintahkan untuk ikut kepada sosok penolong ini, sosok penghibur ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan, Bang. Oke, makasih Bang. Jadi saya juga ingin mendeklar bahwa memang saya adalah seseorang yang mencintai Yesus, mencintai ajaran Yesus. Tapi saya kurang setuju dengan ajaran Kristen secara umum ya, mainstreamnya saya nggak setuju. Tapi secara khusus saya memang pengikut Yesus gitu.
Cuma mungkin seperti pemahaman abang juga bahwa Yesus itu buat saya memang bukan Tuhan, utusan Tuhan gitu. Dan Yesus juga mengajarkan Taurat harus kita patuhi gitu. Karena menurut Yesus kan kalau kita mau masuk ke dalam surga kita harus mengikuti perintah Bapa yaitu Taurat tadi. Jadi kalau Yesus sih menurut saya mengajarkan mengenai Taurat, kita harus melakukan Taurat kalau kita mau selamat. Konsepnya seperti itu. Sama juga seperti di Islam yang saya lihat juga sama, bang. Istilahnya banyak melakukan syariat-syariat dari Taurat seperti tadi puasa, sunat, kemudian apalagi tadi ya puasa, sunat, dan lain-lain, korban, semua itu kan syariat dari Taurat. Sehingga menurut saya memang Islam itu juga istilahnya menjalankan syariat Taurat gitu kan. Jadi nggak melenceng jauh gitu dari ajaran Nabi Musa, ajaran Taurat nggak melenceng jauh. Sehingga saya juga istilahnya bersimpati juga dengan ajaran Islam bahwa mereka melanggengkan tradisi Taurat yang sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus gitu loh. Jadi menurut saya memang kalau mau dibilang memang lebih dekat Islam dengan Yahudi daripada Kristen dengan Yahudi gitu loh, atau Kristen dengan Islam. Ibarat kata ya bang ya, Islam dan Yahudi itu seperti adik kakak kandung gitu. Kalau Kristen adalah kakak tiri atau adik tiri gitu loh, agak jauh syariatnya gitu loh. Terus sebenarnya tadi kan abang bertanya ya mengenai pertanggungjawaban kita nanti di akhirat nanti seperti apa kalau misalnya kita belum jelas gitu apa namanya istilahnya kita siapa atau ajaran kita, agama kita apa. Kalau menurut saya seperti ini bang, kita kan kalau menurut Yesus kan kita akan lihatnya menurut perbuatan kita gitu. Kalau misalnya kita menurut firman Tuhan, menurut hukum Taurat, kita akan masuk surga gitu. Walaupun misalnya kita agamanya apapun juga, tapi kalau kita melaksanakan firman Tuhan, tentunya kalau misalnya di Kristen kan dari Taurat ya, melaksanakan Taurat, 10 perintah Musa itu yang kita lakukan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Nah, sedangkan terus terang umat Kristen sekarang udah punya Tuhan kedua, Elohim dan Yesus. Itu di perintah pertama dari hukum Taurat itu udah gugur bang, gitu loh. Sehingga saya terus terang agak melenceng, agak istilahnya agak kurang setuju gitu, karena baru di perintah yang pertama udah salah gimana 9 perintah yang lain gitu loh, gitu. Sehingga dengan perintah yang lain itu kan mengajarkan jangan membunuh, jangan curi, jangan berzina. Jadi secara universal itu memang itu hal-hal kebaikan yang mesti kita lakukan untuk bisa mencapai. Halo, oke. Jadi kalau menurut saya memang kekristenan dengan ajaran Yesus adalah dua hal yang berbeda. Bahkan kalau boleh dibilang kontradiksi bang. Ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu kontradiksi. Yang satu mengagungkan Taurat, yang satu mengatakan Taurat itu tidak berguna. Jadi bertolak belakang. Sehingga kalau bisa disatukan, jadi nggak nyambung gitu. Kekristenan dengan ajaran Yesus itu nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Oke, silakan bang. Baik, saya tertarik dengan paparan bang ini ya. Saya ingin bertanya kepada abang. Pertanyaannya sederhana. Menurut abang, hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel saja atau kepada seluruh umat manusia? Silakan bang. Jadi gini bang, menurut pemahaman saya hukum Taurat itu kan ada sekitar berapa 600 lebih ya, tapi yang ada yang namanya 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Nah, yang 10 perintah Tuhan itu menurut pemahaman saya bang, itu yang berlaku universal. Kalau selain itu, yang 600 sekian itu adalah tata cara beribadah untuk orang Yahudi. Sehingga itu berlaku khusus buat orang Yahudi. Tapi yang 10 firman Tuhan itu adalah yang berlaku universal bang. Bisa kita pakai juga. Dan akan berlaku sampai kalau menurut Yesus kan sampai bumi ini berlalu itu nggak akan dihapus. Karena itu berlaku universal dan selamanya. Kalau menurut saya seperti itu bang. Silakan bang. Ada dalilnya nggak bang kalau hukum Taurat itu berlaku untuk seluruh manusia? Oh, kalau saya kurang bagus menghafal ya bang, sehingga saya nggak pernah bisa menghafal ayat-ayat. Satu ayat pun saya nggak pernah hafal bang. Mungkin kata-katanya sekira saya masih ingat, tapi kalau untuk menghafal ayat terus terang saya nggak mampu. Otak saya mau kurang bagus. Oke, silakan bang. Iya, berarti secara tidak langsung abang mengatakan bahwa hukum Taurat, ya mau dia yang 10 hukum, mau yang 600 hukum, yang menjadikan penjabarannya dari 10 hukum ini,
itu memang dikhususkan hanya kepada Bani Israel. Seperti yang saya terangkan tadi di dalam Yeremia 31 ayat 33. Aku akan membuat perjanjian baruku kepada Bani Israel. Apa perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Kita tidak kedapatan, kita tidak kebagian. Karena ternyata hukum Tuhan itu hanya kepada Bani Israel. Makanya ketika Allah murka kepada Bani Israel, di dalam Ulangan 21 ayat 32, 21 ayat 32, Allah mengatakan, engkau membangkitkan amarahku dan cemburuku, kata Allah. Wahai Israel, engkau membangkitkan amarahku dan cemburuku. Maka aku akan membangkitkan amarahmu dengan menggunakan yang bukan umat, dan membangkitkan cemburumu dengan menggunakan bangsa yang ummi atau bangsa yang bodoh. Artinya bahwa hukum Tuhan berupa apapun itu yang terikat di dalam rangkaian Taurat, ya, itu hanya mengikat kepada Bani Israel. Sehingga sosok yang datang kemudian itu adalah seorang penghibur. Penghibur ini menghibur orang-orang yang haus tentang kenabian, yang tidak ada nabi diutus kepada dia, kepada bangsanya, kepada kaumnya, yang tidak diberikan kitab suci kepada bangsanya. Maka sosok inilah yang datang menjadi seorang penolong, menjadi seorang penghibur, ya, yang menjadi rahmat bagi semuanya, bukan hanya kepada Bani Israel. Karena itulah kemudian Yesus yang kita cintai, Anda cintai, saya pun cintai, mengajarkan bahwa, ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Siapa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Coba, ini adalah penegasan Yesus, Bang. Kita nggak bisa main-main. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26, di situ ditegaskan. Ya, biar bagaimanapun penulis kitab terdahulu ini, mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Meski muatan daripada tulisan mereka bukan firman Allah, bukan sabda Nabi, tetapi paling tidak mereka dari hasil penyelidikannya itu ada sisi kebenaran di dalamnya. Bukankah di dalam bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhannya Musa akan mengirimkan, akan mengutus sosok nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi itu akan dibasmi, akan dihilangkan dari umat kita. Ini penegasan. Artinya kita tidak boleh abu-abu. Sekali muslim jadi muslim. Sekali pengikut Yesus harus jadi muslim. Sekali cinta kepada Yesus harus sesuai dengan ajaran dia. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah yang dijabarkan oleh umat Islam di dalam kaitannya kehidupan keberagamaannya itu bertolak belakang dengan syariat? Itu bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Bapa, oleh Allah. Aku Tuhan atau Adonai atau Mar akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Abang kenabian Rasulullah berarti sudah mengikuti kehendak Allah. Abang mengakui cinta kepada Nabi Isa atau Yesus berarti sudah mengikuti kehendak Allah. Tetapi sangat disayangkan, Anda belum totalitas di dalam menjalankan segala kebenaran yang diajarkan oleh sosok penghibur yang diminta oleh Nabi Isa atau Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, di mana dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Coba, berarti ketika dia datang, kita harus mengikuti kehendak Bapa, karena kehendak Bapa sudah tertuang di dalam sebuah kitab, di mana kitab itulah yang disebut Kitabullah. Itulah yang disebut dengan Al-Quranul Karim, yang mengajarkan segala hukum-hukum yang ada di dalamnya, yang berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sebelumnya. Yesus bersyahadat, Shema Israel. Kemudian Yesus bersunat, Lukas 2. Kemudian Yesus berpuasa. Kemudian Yesus berdoa, menyembah kepada Allah. Semua rangkaian yang dilakukan oleh Yesus membuktikan dia bukan Tuhan, membuktikan dia bukan Kristen, membuktikan dia adalah seorang Muslim yang taat. Kita ada pada fase hidup di mana kita sudah diberi tuntunan itu. Sekarang mau menerima peluang itu atau tidak? Ini kesempatan. Ajal tidak ada yang bisa tahu.
Hari ini bisa kita ngobrol seperti ini, besok kita tinggal nama. Kalau kita tidak masuk ke dalam kategori orang yang melakukan kehendak Allah, celakalah kita. Hanya mengakui tetapi tidak mengaplikasikan. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan, engkau harus menyembah, ya, karena Allah itu gaib, maka engkau harus menyembah di dalam rohani dan juga kebenaran. Apa kebenaran itu? Kita sujud, harus ada tuntunannya. Kita berdiri, ada tuntunannya. Kita berjalan, ada tuntunannya. Semua yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itulah kemudian Bang, ya, ketika Anda mengakui saya tidak menghafal ayat di dalam Perjanjian Lama, di mana 10 hukum itu diperintahkan untuk keseluruhan manusia, itu membuktikan bahwa memang Abang dengan jujur mengakui bahwa perintah itu tidak ada. Bukan seperti itu Bang? Silakan. Oke, terima kasih Bang. Jadi kalau untuk 10 hukum Taurat, terus kan saya berusaha untuk menghafalnya karena saya meyakini itu hukum universal untuk semua manusia. Yang mana kalau seingat saya hukum itu mengatakan seperti ini. Ya, hukum yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembah serta beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. 4, ingat dan kuduskan hari Sabat dan seterusnya, Bang. Itu yang saya hafalkan. Karena menurut saya itu adalah hal yang universal dan menurut Yesus juga itu nggak bakal dihapus sampai pada saat bumi berlalu. Beda dengan hukum-hukum Taurat yang lain seperti masalah persembahan, pengorbanan, korban segala macam itu kan hukuman mengenai masalah hukuman. Misalnya seorang membuat dosa dia akan dihukum dirajam, itu kan berlaku hanya pada saat itu aja. Karena mungkin pada saat hukum itu diturunkan pada Nabi Musa, mereka kan sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan dari Mesir. Sehingga nggak mungkin mereka membangun sebuah penjara misalnya seperti modern sekarang ya, sehingga bentuk hukumannya seperti itu dirajam. Tapi kalau sekarang udah nggak berlaku karena sekarang udah punya bentuk hukuman yang berbeda. Hakikat hukumannya sama, tapi bentuk hukumannya berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang saya bilang tadi tidak berlaku selamanya. Itu hukum-hukum dari Taurat Musa. Sehingga kalau menurut saya seperti itu Bang. Jadi hukum yang Tuhan berikan pada Musa yang 10 hukum Taurat tadi itu saya pegang sebagai pegangan saya gitu. Saya nggak mau menduakan Tuhan sama seperti umat Muslim kan. Tuhan cuma satu, saya juga cuma satu. Bahkan walaupun saya seorang pengikut Yesus, sangat mencintai Yesus, tapi saya nggak berani menuhankan Yesus karena itu melanggar ajaran Yesus sendiri, melanggar hukum Taurat, gitu Bang. Oke, silakan Bang ditanggapi lagi Bang. Oke, jadi gini Bang, mohon maaf kalau saya salah. Sebenarnya di dalam Perjanjian Lama itu tidak ada perintah 10 hukum itu diwajibkan kepada seluruh umat manusia. Artinya perintah 10 ini itu dikhususkan hanya kepada Bani Israel. Lalu kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, artinya dari orang yang diberi 10 hukum ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu jelas. Nah, bagaimana dengan Islam? Kaitannya dengan 10 hukum Taurat ini. Di dalam surah Al-Hars ayat 23. Hukum pertama, jangan ada Tuhan lain selain Allah. Dialah dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dialah Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Jangan menyembah berhala. Perintah kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Perintah ketiga, jangan menyekutukan Allah, jangan ada ilah lain selain daripada Allah. An-Nisa ayat 116. Di situ dikatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Dia dengan apapun, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Itu terang di dalam surah An-Nisa ayat 116. Hukum keempat, kuduskan hari Sabat.
Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi hukum Sabat diperuntukkan kepada Bani Israel, hari Jumat itu diperuntukkan kepada Bani Ismail. Dan itu kaitannya seperti yang Yesus contohkan pada hari Sabat, dia melanggar. Dalam arti kata, pada hari Sabat Yesus dan murid-muridnya memetik gandum. Artinya yang diterangkan oleh Al-Quran, ketika Isa datang atau Yesus datang kepada Bani Israel, dia merubah sebagian yang diizinkan oleh Allah dan mengukuhkan hukum Taurat sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kemudian di posisi hukum kelima, di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu lah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau perkataan yang kasar, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Yang keenam, jangan membunuh. Di dalam surah An-Nisa ayat 93, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan asap yang sangat besar baginya. Kemudian dikatakan lagi di dalam surah An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang pada dirimu. Kemudian yang ketujuh, jangan berzina. Di dalam surah An-Nur ayat 3, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Yang kedelapan, jangan mencuri. Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan bagi siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu kemudian jangan bersumpah palsu. Di dalam surah At-Taubah ayat 42, jangan menginginkan milik orang lain, juga diterangkan di dalam Al-Baqarah ayat 180, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 2. Lalu kemudian yang ke-10 ya, jangan menginginkan milik orang lain. Jadi semua yang ada di dalam 10 hukum Taurat itu sudah dituangkan di dalam Al-Quran. Jadi kurang apa lagi coba? Maka Yesus mengatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang aspek-aspek segala kebenaran. Tidak ada jalan lain, harus menjadi seorang muslim jika cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Silakan tanggapannya, Bang. Oke, makasih Bang. Jadi di sini poin ini saya bisa berbangga hati Bang, bahwa ini kan premis saya bilang bahwa 10 perintah Tuhan itu kan bersifat universal yang berlaku selamanya. Ini terbukti dengan tadi penjelasan Abang tadi, bahwa di Al-Quran itu sendiri Israel mengacu pada Taurat tadi yang 10 firman Tuhan tadi Bang. Jadi apa yang saya asumsikan tadi berarti sesuai dengan apa yang Abang jelaskan tadi, bahwa Taurat itu yang 10 firman Tuhan tadi itu memang berlaku selamanya, karena Islam sendiri pun tidak memakai itu gitu. Itu yang saya coba utarakan ke Abang, jadi supaya Abang juga bisa paham bahwa pemahaman saya tadi itu, bahwa itu misalnya bukan cuma sekedar asumsi, tapi memang terjadi Bang, bahwa 10 firman Tuhan itu berlaku selamanya, berlaku universal, sehingga Islam pun juga menyadur itu, istilahnya mengambil istilahnya sebagai referensi daripada itu juga gitu. Nah, jadi kalau buat saya Bang, sebagai pengikut Yesus, saya sangat ingin untuk menjadi bisa melakukan hukum Taurat dengan sebaik-baiknya Bang, terutama 10 hukum tadi itu, seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Terus saya angkat topi, saya salut umat Islam bisa melaksanakan Taurat. Taurat itu berat, bahkan orang Kristen pun juga meninggalkan Taurat karena masa itu berat, terus sunat, terus puasa, segala macam berat gitu. Tapi umat Muslim mau melakukan itu, melanggar Taurat gitu loh. Itu saya angkat topi, saya puji umat Islam ya. Cuma sekarang begini Bang, mungkin sedikit pertanyaan saya buat Abang ya, yang jadi ganjalan buat saya, kenapa nama Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa berbeda dengan nama Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Itu menjadi ganjalan buat saya terus terang. Oke, mungkin silakan Abang bisa dijelaskan Bang. Baik,
Jadi ini sudah jauh dari topik tapi nggak apa-apa. Abang percaya hukum Taurat kan? Iya. Abang percaya juga kitabnya Nabi Musa adalah sebagai firman Tuhan? Ya. Oke, baik. Saya hanya ingin menjelaskan singkatnya gini. Di dalam kitab Kejadian 17 ayat 7, Allah berfirman kepada Abraham, "Wahai Abraham, aku mengangkat janji, aku mengangkat sumpah, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun." Anda yakin ayat ini? Silakan. Yakin, Bang. Oke. Terlalu Anda yakin Ismail itu anaknya Abraham? Silakan. Saya yakin bahwa Oke. Ismail dan Ishak adalah kedua anak Abraham. Yakin. Oke. Berarti apakah benar ayat ini berlaku bagi keturunan Ismail juga secara turun-temurun? Ya. Silakan. Oke. Nah, Berlaku. mengenai nama. Oke. Jadi mengenai nama, di dalam Ulangan 12 ayat 21, jika nanti aku menunjukkan sebuah wilayah, di mana wilayah itu aku gunakan untuk memakmurkan namaku terlalu jauh daripadamu, maka engkau boleh menyembelih hewanmu dan menikmati sesuka hatimu. Satu poin. Yang kedua, aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku, aku belum memperkenalkan kepada mereka. Coba. Artinya Allah sudah menyatakan esensinya sebagai sang pencipta alam semesta. Dia adalah Khalik. Akulah ini. Ehye, eser ehye. Akulah dia. Akulah aku. Aku inilah Tuhan. Tetapi aku Tuhan belum memperkenalkan nama pribadiku. Aku hanya mengatakan diriku, aku bukan makhluk, tetapi aku adalah Yod He Vav He, sang pencipta yang maha hidup, dan dia tidak mati. Berarti dia bukan makhluk. Allah memperkenalkan dirinya sebagai sang pencipta, tetapi tentang nama pribadinya Allah belum perkenalkan kepada mereka. Karena wilayah itu belum ditentukan oleh Allah. Belum ada wilayah yang menjadi masyhur, menyebut kalimat tahmid, takbir, dan seterusnya untuk Allah. Tapi setelah Allah menunjukkan kalimat itu atau wilayah itu, barulah Allah mengatakan kepada mereka, kepada manusia, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Aku inilah sang pencipta. Aku Allah. Itulah aku. Tidak ada Tuhan, hanya ada aku, Allah. Nah, secara bahasa, kita mengenal bahasa Abrahamaik, bahasa Semetik. Ada 3 bahasa serumpun. Ibrani, Aramaik, Arab. Kita tidak bisa mengganggu-gugat bahasa mereka, karena mereka adalah bahasa serumpun. Tadi poinnya jelas. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti ketika Ibrani mengatakan El, ya, Arab mengatakan Il. Ketika Ibrani mengatakan Eloh, Arab mengatakan Allah atau ilah. Berarti penyebutan kemudian nama pribadi Allah atau nama pribadi sang pencipta jelas di dalam bahasa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW disebut dengan sebutan Allah. Karena itulah kemudian Bang, tidak memiliki dasar pijakan Lembaga Alkitab Indonesia menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Karena pada dasarnya mereka tahu nama sang pencipta sesungguhnya itu adalah Allah. Maka dari itulah kemudian Bani Israel dilarang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kenapa? Alasannya bukan karena nama itu keramat, tetapi nama Allah itu suci. Tidak boleh disebut dengan sembarangan, karena memang belum diperkenalkan pada masa itu. Allah hanya mengatakan, aku adalah aku.
Aku itu nama, bukan. Jadi itu tidak menunjukkan sebuah nama pribadi. Ya. Yod-Heh-Vav-He tidak menunjukkan sebuah nama pribadi, tetapi itu adalah identitasnya dia sebagai pencipta dari semua yang diciptakan. Dia bukan manusia, dia bukan malaikat, dia bukan jin, dia bukan dan seterusnya. Dia bukan tumbuhan, tetapi dia adalah Khalik yang maha hidup, yang menghidupkan dan mematikan. Itulah dia. Belum memperkenalkan namanya kepada mereka. Nanti ketika dia datang, sosok penolong inilah yang mengajarkan bahwa nama sesungguhnya daripada sang pencipta Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tertera di dalam Yesaya 5 ayat 16. Sesungguhnya Elohim Abraham, Ishak dan Yakub adalah dia yang maha suci lagi maha tinggi. Dalam bahasa Arab yang disebut Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bang, silakan. Oke, mungkin kita melenceng nggak apa-apa ya Bang ya. Jadi mengenai nama Allah yang saya tanyakan tadi itu Bang ya. Jadi saya mempunyai pemahaman seperti ini Bang. Jadi kalau nama Tuhan yang diperkenalkan diperkenalkan pada Nabi Musa adalah Ehe Asir Ehe tadi, itu yang disebut dengan Yahweh. Apa namanya, itu adalah nama dia yang dipakai dan disebutkan pada Nabi Musa dan diserukan pada umat Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Itu Tuhan kita. Jadi Tuhannya namanya Yahweh, dan Tuhan itu Esa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Tapi nama Tuhannya itu adalah Yahweh. Seperti itu. Sedangkan kalau nama Allah yang sepemahaman saya Bang, kalau saya salah Bang ya. Allah itu kan ada beberapa pendapat bahwa Allah itu adalah sebenarnya sebutan, bukan nama pribadi, tapi sebutan kepada Sang Pencipta. Asal kata dari Al-Ilah atau dari Eloah, tapi itu bukan nama, tapi sebutan. Kalau misalnya konsepnya Allah adalah sebutan, nyambung dengan Taurat, nyambung dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa nama Tuhannya adalah Yahweh, gitu loh. Tapi orang Islam menyebutnya Elohim, Eloah, Allah, nyambung Bang. Tapi kalau misalnya Tuhannya Nabi Muhammad Allah, Tuhannya Nabi Musa Yahweh, itu nggak nyambung Bang. Yang mohon penjelasan Bang. Ya, itu dia makanya. Ini kan hanya bahasa Bang. Makanya saya katakan bahwa ketika Anda meyakini Kejadian 17 ayat 7 itu sebagai firman Tuhan, dan Tuhan apapun namanya ya, berjanji akan menjadi Tuhannya Bani Ismail dan juga Bani Israel, Bani Ishak, maka kita tidak bisa mengingkari itu. Bagaimana kemudian padanan kata dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik dan juga bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Kita Oke, silakan. Bang, kalau misalnya Silakan, Abang masih butuh waktu, pakai waktu saya aja nggak apa-apa Bang ya. Silakan terus Bang. Ya, seperti yang saya bahasakan tadi Bang. Jadi kebanyakan teman-teman Kristen itu selalu mengatakan bahwa Allah bukanlah nama pribadi Sang Pencipta alam semesta. Nama pribadinya adalah Yod-Heh-Vav-He. Tapi ketika kita melihat di dalam Keluaran 20 ayat 3, di situ sangat jelas dikatakan bahwa jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di situ kata ilah, di situ kata Allah, di situ menggunakan kata Yod-Heh-Vav-He itu. Lalu kemudian di dalam ayat yang menerangkan bahwa aku telah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, bahwa akulah Tuhan. Tetapi nama pribadiku, aku belum menyatakan kepada mereka. Tetapi lucunya Bang, kata nama di situ sudah disebut Yod-Heh-Vav-He. Itu loh. Ya. Mungkin moderator bisa nampilkan ayatnya di mana Allah mengatakan di dalam Perjanjian Lama, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang nama pribadiku, aku belum mengatakan kepada mereka. Bisa nggak Bang, moderator? Ayat berapa? Di kitab Kejadian Pasal? Pasal 2 kayaknya ya. Pasal 2 ayat 30 coba. Pasal 2 ayat 30 sebentar. Pasal 2 ayat 30 cuma pasal 2 hingga 25 tidak ada ayat. Aku menyatakan diri kepada
Abraham dan Ishak, tapi tentang nama pribadiku, aku belum menyatakan kepada mereka. Itu keluaran, Oke, ini keluaran ada berapa ya? Keluaran pasal 6 ayat 3. Sebentar, kan saya coba share screen kan, dan silakan dilanjut. Keluaran 6 ayat 3 ya. Ya, betul, pasal 6 ayat 3, seperti itu. Silakan dilanjut, monggo. Baik. Nah, di sini jelas Bang, di kitab Lembaga Alkitab Indonesia, seperti yang dibacakan tadi moderator ayatnya ya, bahwa di situ sangat terang dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, tetapi tentang nama pribadiku, aku belum menyatakan kepada mereka. Aku belum menyatakan kepada mereka. Nah, di dalam original teksnya, di situ sudah menuliskan Yod-Heh-Vav-He. Artinya bahwa nama pribadi itu bukan Yod-Heh-Vav-He kalau kita lihat secara langsung. Kenapa? Karena di situ sudah tertulis nama Yod-Heh-Vav-He. Tapi dia katakan tentang nama pribadiku, aku belum menyatakan diri kepadanya. Tetapi kau sudah menyebutnya dengan Yod-Heh-Vav-He itu. Ini yang perlu dipahami. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi tentang namaku, nah di situ tentang namanya tertulis Yod-Heh-Vav-He. Artinya Yod-Heh-Vav-He itu, ya, itu bukan nama pribadi. Aku belum menyatakan diri tentang namaku. Aku belum menyatakan diri. Padahal di ayat ini sudah dituliskan huruf yang disakralkan oleh Bani Israel. Wa era el Abraham, el Yishak, wa el Yakub. Ya. Lalu kemudian dikatakan Baal Saddai, terus Usemi, Yod-Heh-Vav-He, Lo Naudati Lachem. Nah, di situ sudah disebutkan Yod-Heh-Vav-He, yang kemudian teman-teman Kristen membacanya dengan sebutan Yahweh. Padahal di situ tulisannya jelas Yod-Heh-Vav-He. Katanya belum menyatakan diri, tetapi kok sudah menyebut nama itu. Berarti nama itu bukan nama pribadi. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Tetapi tentang namaku Tuhan, ya, aku belum menyatakan kepada mereka. Tapi tulisannya di dalam bahasa Ibrani-nya sudah jelas dikatakan Yod-Heh-Vav-He. Berarti kalau dia katakan Yod-Heh-Vav-He itu adalah nama pribadi, tetapi belum dinyatakan, lalu kenapa kemudian ada kata itu di situ? Harusnya hanya kata Eloh atau Elohim atau Adonai sebagai Tuhan, ya. Tetapi tentang namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri kepada mereka. Tapi jelas di situ telah tertulis Yod-Heh-Vav-He. Harusnya belakangan baru kemudian dia ajarkan, aku inilah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Namaku adalah Yod-Heh-Vav-He. Tapi ternyata tidak seperti itu. Demikian Bang, silakan. Oke, jadi gini Bang, kalau menurut saya seperti ini Bang. Yang tadi Abang bilang tadi, yang mengenai ayat tadi keluaran tadi, itu kan Tuhan telah berani pada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim, bukan sebagai Yod-Heh-Vav-He. Sepemahaman saya Bang, kalau saya nanti salah ya. Dan nama Yod-Heh-Vav-He baru diperkenalkan pada Nabi Musa. Waktu Nabi Musa bertanya sama dia, baru dia menjelaskan nama dia adalah Eye, atau Yahweh ya. Jadi kalau menurut saya itu bukannya, jadi yang diperkenalkan sama Ibrahim dan Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah Elohim, bukan Yod-Heh-Vav-He. Gitu. Dan nama itu baru muncul pada zaman Musa, pada zaman pas Musa ketemu sama Tuhan di situ. Oke, silakan Bang. Oke, jadi coba kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 3. Boleh nggak Abang bacakan ayatnya kepada saya? Dan HP saya kecil nih Bang, maka mata saya kurang bagus nih. Coba Bang, di-share dulu. Kejadian 12 ayat 3.
12 ayat 3 ya Bang ya. Oke, saya baca ya. Aku akan Ya, memberkati orang-orang yang memberkati boleh. engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Silakan Bang. Kejadian 12 ayat 7, sorry. Sorry. Oh, ayat 7. Ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Itu Bang. Oke. Ayat berapa tadi? Ayat 7 ya. Ya, ayat 7 itu. Berarti di situ jelas di situ adalah percakapan kepada Abraham. Iya, Bang. Iya, kepada Abraham itu Bang. Iya. Berarti pada saat Allah menyatakan diri dan bercakap kepada Abraham, berarti belum Yod-Heh-Vav-Heh itu ya. Boleh saya potong Bang? Iya. Boleh, silakan. Jadi gini Bang, kalau setahu saya Silakan. Tuhan yang Oke, makasih Bang. Setahu saya Tuhan yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Yod-Heh-Vav-Heh, itu Elohim, El Shaddai, Elion. Tuhan Yod-Heh-Vav-Heh baru dikenal pada zaman Nabi Musa, sehingga nama yang tadi Bapak bilang bahwa sudah dikenal pada zaman Nabi Ibrahim itu belum ada Bang. Yod-Heh-Vav-Heh adanya Shaddai, Elion, Elohim. Oke, silakan Bang. Oke. Jadi di dalam kejadian 12 ayat 7 yang saya katakan tadi itu, di mana Allah berfirman kepada Abraham ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, lalu kemudian berfirman, Aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu. Nah, ini adalah percakapan Allah kepada Abraham. Tapi di situ Allah sudah memperkenalkan diri. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Zuma yang ternyata 40 menit itu Anda telah habis. Seperti itu. Oke, dan siap. maaf tidak bisa melanjutkan, namun sayangnya Pak Dani masih menyisakan waktu begitu banyak. Sambil menunggu di setting dulu waktu, silakan nih bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, sebagaimana yang di teks layar ini, silakan salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia. Adapun kode banknya yaitu 451. Sedangkan nomor rekeningnya 11/8-4 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan jika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana 1 meternya cuma 250.000, jangan lupa sertakan angka 1 di belakang petransferan teman-teman. Biar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu khusus untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana kelak akan didirikan pondok pesantren modern At-Tauhid. Seperti itu. Dan terkait masalah kontak personnya 24 jam nomor HP WA ada di teks berjalan ya teman-teman. Silahkan Pak Dani, Anda berikan sanggahan atau pernyataan. Sisa waktu Anda 18 menit 50 detik, sedangkan Bang Zulkifli habis waktunya. Monggo Pak Dani. Halo? Halo? Ya, silakan Bang, silakan. Silakan Pak Dani. Ya, oke Bang, jadi kembali kepada nama Tuhan ya Bang ya. Jadi buat saya memang nama Tuhan itu ya yang dikenal oleh Ibrahim dan dikenal oleh Nabi Musa itu berbeda Bang. El, kalau misalnya Nabi Ibrahim mengenal sebagai El, tapi Nabi Musa mengenal sebagai Yod-Heh-Vav-Heh, sebagai nama pribadi. Jadi kalau misalnya Abang bilang tadi Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama pribadi, kalau menurut saya agak keliru Bang. Itu nama pribadi. Kalau sebutan itu El, Elohim, Shaddai, sebutan. Sama seperti, mohon maaf saya agak nyerempet ya Bang ya, sama seperti Allah dalam agama Islam. Buat pandangan saya itu adalah sebutan.
sama seperti Eloah atau apa bilang tadi ilah, sama. Tuhan, Elohim, Allah sama. Jadi kalau Allah disebut sebagai nama pribadi, kalau menurut saya agak keliru bang. Itu sebutan. Kalau Yahweh adalah nama pribadi, itu jelas. Yang disebutkan pada Nabi Musa. Jadi kalau misalnya umat Islam, maka tadi saya sempat mempertanyakan bang, kok umat Islam mempercayai Taurat, mempercayai Zabur, mempercayai kitab para nabi, tapi Tuhannya kok berbeda gitu loh. Tuhannya namanya Allah, nama pribadinya Allah. Sedangkan di penyanyian lama, Tuhannya semua namanya kalau nggak Elohim, nama pribadinya adalah Yahweh, tapi kalau sebenarnya Elohim. Jadi kalau misalnya umat Islam istilahnya mengklaim bahwa itu nama pribadi, kalau menurut saya agak keliru bang, nggak nyambung gitu. Kecuali kalau misalnya Islam mengatakan bahwa Allah adalah sebutan buat untuk Tuhan, itu baru nyambung bang. Oke, mungkin sekian dari saya, tapi saya mau kasih sama Bang Juma nih, waktu saya nih moderator, kalau bisa Bang Juma pakai silakan, nggak apa-apa buat mengkonter pernyataan saya tadi. Oke. Baik, kalau begitu ngomong-ngomong Pak Dhani, jika mau memberikan waktunya kepada Bang Zuma, mau memberikan berapa menit? Semua aja bang. Karena sisa waktu 51 detik. Bisa Bang Jumanya, kalau Bang Juma selesai dioper lagi silakan. Mau dipakai semua juga nggak apa-apa. Oh, oke. Baik, kalau seperti itu, jika memang mau menggunakan waktu 16 menit 51 detik, tapi lebih enaknya diatur lagi waktunya Pak Dhani. Pak Dhani mau memberikan waktu berapa, jadi biar semuanya pun bisa seimbang waktunya, dan kita pun sudah 1 jam 38 menit. Seperti itu ya. Jadi Pak Dhani memberikan waktu berapa menit semuanya atau gimana? Saya kasih 10 menit buat Bang Juma deh, saya 6 menit aja. Oke. Inilah dialog bicara Gramuala. Pak Zulkifli diberikan waktunya oleh Pak Dhani 10 menit. Sisanya itu Pak Dhani 6 menit 51 detik berarti ya. Seperti itu. Dan sekarang siapa yang mau memberikan pernyataan? Pak Dhani sisa waktu 6 menit 51 detik, Bang Zuma diberikan waktu 10 menit. Siapa yang memberikan pernyataan atau sanggahan sekarang? Mungkin Bang Juma dulu ya. Baik. Terima kasih Bang, makasih banyak atas waktu Bang yang Zuma, diberikan. Waktu berjalan, Anda berikan sanggahan atau penjelasannya, monggo. Baik. Jadi kami umat Islam itu tidak pernah bermasalah dengan nama Tuhan. Ya. Ini hanya bagian daripada diskusi tentang keagamaan, di mana kita berbicara mengenai asma atau penyebutan daripada Tuhan itu sendiri. Kami pun Muslim itu paham bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, di dalam bahasa Ibrani itu biasa disebut dengan sebutan Adonai, kadang disebut dengan El, kadang disebut dengan Elohim, kadang disebut dengan Elion, kemudian Elohe, dan seterusnya El-Olam. Dan apapun itu, yang pasti merujuk kepada sifat yang melekat pada esensi sang pencipta alam semesta. Kaitannya dengan pernyataan saya tadi, ya, Yod-He-Vav-He, itu pijakannya terhadap kitab di dalam bahasa Ibrani itu sendiri. Ketika Allah berkata kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 7 yang saya maksud tadi, itu sangat terang di situ dikatakan bahwa Allah berkata kepada Abraham dengan penyebutan kata Yod-He-Vav-He itu tadi. Wa Yereka, Yod-He-Vav-He, El Abraham, Wa Yomer, dan seterusnya. Artinya bahwa Allah ketika berbicara kepada Abraham itu sudah menyebut namanya dengan sebutan Yod-He-Vav-He. Tetapi ketika dia berbicara kepada Musa, dia mengatakan, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Tapi kalau ternyata Yod-He-Vav-He itu adalah nama yang sepadan dengan Allah, ya tidak ada masalah. Atau Yod-He-Vav-He itu adalah nama pribadi Allah itu, Tuhan itu sendiri, ya nggak ada masalah. Berarti ada dua hal, pemahaman saya yang keliru atau penulis gospelnya yang salah di dalam bahasa Ibraninya, maksud saya. Ya. Karena di situ ketika Allah berkata kepada Abraham, Abraham sudah mengatakan dengan kata Yod-He-Vav-He. Padahal ketika di Musa, dia mengatakan, aku belum mengatakan nama pribadiku kepada Abraham, bahkan Ishak, bahkan Yakub sekalipun. Tetapi kalau ternyata Yod-He-Vav-He itu adalah kesetaraan nama pribadi Allah, Tuhan, di dalam bahasa Arab disebut dengan Allah, maka saya rasa itu tidak ada masalah. Yang paling penting kemudian adalah yang dimaksud daripada Yod-He-Vav-He
Yang dimaksud kemudian oleh Allah itu adalah esensi Sang Pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Maha tinggi maksudnya maha agung, tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama seperti dia. Berarti tempatnya sangat tinggi dia. Nah, apakah itu tertuang di dalam pengajaran nabi-nabi sebelumnya? Jelas, Yesaya 5 ayat 16. Ternyata Eloh atau Elohim atau Adonai, sembahan yang menciptakan alam semesta itu ternyata maha suci. Dalam bahasa Arabnya disebut subhana, dan dalam keadilannya dia maha tinggi. Ya, ta'ala. Berarti tidak salah kemudian ketika disebutkan subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Kalaupun kemudian kita perdebatkan yang mana yang benar, Yod-Heh-Vav-Heh atau Allah, yaitu saya kira bukan masalah besar. Tidak ada kaitannya dengan akidah. Ya, karena ketika orang menyebut saya Zulkifli, itu benar. Ketika orang berbicara mengenai Suma, itu juga benar. Yang keliru kemudian adalah yang mempertengkarkan antara Suma dengan Zulkifli. Padahal yang dipertengkarkan itu adalah oknum yang sama. Saya kira seperti itu, Bang Dani. Jadi konsep yang kemudian saya pahamkan ini adalah konsep yang berdasar. Mungkin Abang mengatakan, Anda asumsi karena Anda ingin mau supaya sembahan Anda itu adalah sembahannya Bani Israel. Tadi kita sudah sepakat. Kejadian 17 ayat 7, Anda percaya itu adalah firman Tuhan, itu adalah kalamullah, di mana Allah berjanji, mengangkat janji, mengangkat sumpah, aku akan menjadi sembahanmu, akan menjadi Tuhanmu, dan juga Tuhan anak-anakmu, juga Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun. Artinya yang kami sembah tidak lain dan tidak bukan adalah esensi yang mengangkat janji kepada Bapak kita Abraham alaihissalam. Saya kira seperti itu, Bang. Silakan. Oke, makasih Bang Jumat. Jadi gini Bang, kenapa saya mempermasalahkan nama Tuhan? Karena yang saya baca di firman Tuhan, di Alkitab ya Bang ya, ada ayat yang firman seperti begini Bang, yang mengatakan kalau ada nabi yang mengajar nama Tuhan yang lain selain Tuhan Nabi Musa, maka nabi itu harus mati, atau disebut nabi itu nabi palsu. Dan kata lain ya Bang ya, jadi kalau misalnya nabi yang mengajarkan nama Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Ibrahim atau Tuhannya Nabi Musa, maka itu dianggap nabi palsu Bang. Itu permasalahan Bang. Kenapa saya mempermasalahkan? Ya kan saya tahu Islam itu mengajarkan syariat-syariat Taurat, seharusnya sama, Tuhannya harusnya sama, gitu loh. Secara logika berpikir kita ya, pasti sama, nggak boleh berbeda. Dan kalau berbeda, ada punishment-nya Pak, Bang. Nabi itu harus mati dan dianggap nabi palsu itu. Nah, makanya kenapa saya juga, ya saya ngakuin Bang, bahwa ada masalah dengan terjemahan Alkitab kita. Saya akuin itu. Makanya saya nggak pakai Alkitab yang saya pakai itu bukan Alkitab terjemahan lain lagi Bang, tapi Alkitab terjemahan Lentera Bangsa. Di situ nggak pakai nama Allah lagi, tapi pakai nama Yahweh atau Elohim supaya lebih tepatnya lagi Bang. Jadi kira-kira begitulah Bang. Maksudnya bukan saya mempermasalahkan nama Tuhannya Islam, enggak. Itu haknya umat Islam. Cuman saya menyayangkan karena setahu saya umat Islam adalah umat yang menjalankan syariat Taurat gitu loh. Istilahnya udah 80% udah on the way Bang, istilahnya udah 80% udah benar gitu. Tinggal 10%, 20 atau 10% lagi jadi sempurna gitu. Saya menyayangkan, bukan saya menyalahkan ya Bang ya. Oke, silakan Bang Juma, pakai waktu saya masih ada sisa tuh Bang. Silakan Bang. Jadi Abang sangat bijak dan sangat arif sekali ya. Jadi gini Bang, di dalam ajaran agama Islam itu bukan hanya ada satu nama Sang Pencipta itu. Kami kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Jadi Allah mensifati dari nama-namanya sendiri. Nama Allah itu mensifat kepada pribadi Allah itu sendiri, pribadi Sang Pencipta alam semesta. Jadi ketika di dalam penyebutan Bani Israel terhadap Sang Pencipta alam semesta itu dikatakan sebagai Adonai, maka kami menyebutnya dengan Allah yang perkasa. Ketika orang Israel menyebutnya dengan sebutan El, maka kami menyebutnya dengan sebutan Allah yang Maha Kuat. Ketika sahabat Bani Israel atau Yudaism menyebutnya dengan sebutan Elohim, maka kami menyebutnya dengan Sang Pencipta alam semesta. Ketika para sahabat Yudaism menyebut sembahannya mereka itu dengan sebutan Elion, maka kami menyebutnya dengan Ta'ala atau Allah yang Maha Tinggi. Lalu kemudian ketika mereka mengatakan Elohe Israel, maka kami menyebutnya dengan sebutan Allah Israel.
Atau mereka menyebut dengan El-Olam, maka kami menyebutnya dengan Allah yang kekal. Ya. Dan itu adalah nama-nama Allah, itu adalah nama sifat-sifat Allah yang kami kenal dengan 99 nama Tuhan, yang mana namanya itu adalah sifatnya itu sendiri. Ketika mereka menyebutnya, Bani Israel menyebutnya El Roy, maka kami menyebutnya Allah yang maha melihat. Apakah itu kemudian salah? Tentu tidak. Mereka menyebutnya El Shaddai, kami menyebutnya Allah yang maha perkasa. Saya kira tidak ada masalah di situ. Ketika jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Betul. Kami tidak pernah menyebut nama Tuhan kami dengan sebutan Yesus, dengan sebutan Roh Kudus, dengan sebutan apapun itu di luar daripada sifat yang disifati oleh Allah itu sendiri, yang maha hidup, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mentakdirkan, yang maha mematikan, yang maha menghidupkan. Siapa dia? Dialah esensi yang mengutus para nabi, yang kemudian dalam bahasa Arab kami sebutkan dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu tidak ada masalah di situ. Ketika dikatakan di dalam kitab Ulangan, siapa yang menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan akan dihukum dengan hukuman mati. Itu tidak berlaku bagi Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tidak berlaku. Buktinya dia tidak mati dalam keadaan dibunuh. Bagaimana dengan nabi-nabi yang mengajarkan kemudian ajaran gospel? Adakah di antara mereka yang tidak mati dibunuh? Semuanya mati sadis, sesuai yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 20. Seorang nabi yang terlalu berani menyebut atau melakukan perkataan yang mengaku dariku tetapi ternyata bukan dariku, maka nabi tersebut harus dibunuh. Pengajar atau pembawa berita itu harus dibunuh. Itulah yang terjadi. Bagaimana Paulus, bagaimana Lukas, bagaimana Markus, bagaimana Yohanes, semua yang mengajarkan kemudian tentang menyembah kepada esensi selain daripada Yot-Heh-Vav-He, mereka mengakhiri hidup mereka dengan sangat-sangat sadis. Lalu kemudian apa yang Anda terangkan kepada Rasulullah tentang Nabi yang berani sekali memanggil nama, menyebut nama Sang Pencipta alam tidak sesuai dengan namanya, maka dia akan mati dibunuh. Alhamdulillah Rasulullah Muhammad SAW telah disempurnakan ajaran Allah melalui dia, disempurnakan syariat Islam melalui dia, disempurnakan kalamullah melalui dia, disempurnakan ajaran Islam melalui dia. Begitu sempurna, ajal tiba, mati dia. Namun kemudian meski kita tidak bisa pungkiri, sebagian besar daripada misionaris orientalis barat memelintir bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mati dibunuh, mati diracun. Padahal itu mustahil. Karena kenapa? Ditembak pada 3 tahun yang lalu, ada bekas peluru di pahanya misalnya, kemudian dia mati, lalu dikatakan orang tersebut mati karena ditembak. Itu mustahil. Diracunnya 3 tahun, 4 tahun yang lalu, masih melakukan perang, masih melakukan haji, masih melakukan umroh, lalu mengakhiri ajarannya, ya. Al-yauma akmaltu lakum pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Islam menjadi agamamu, Allah menjadi Tuhanmu, Al-Quran menjadi kitabmu, Muhammad SAW sebagai nabimu. Itu jelas tafsirannya seperti itu. Karena itulah ketika Islam itu sudah disempurnakan, tibalah masa beliau diangkat sama seperti Musa. Tibalah masa beliau rohnya diangkat ke sisi Allah. Jadi tidak ada masalah dengan itu, Bang. Jadi ketika penamaan nama Allah, penamaan nama Yot-Heh-Vav-He dalam ajaran agama Islam, apapun itu, selama itu merujuk kepada sifatnya dia, ya, yang maha hidup, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang maha kuasa, yang perkasa, yang maha suci, maka itulah sembahan kami. Esensi yang telah menyatakan diri kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, Bang, silakan. Oke, makasih Bang. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu Bang, saya bukan bermaksud menyerang Islam. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Namanya diskusi, nggak masalah, silakan. Sebelumnya Bang ya, takutnya salah paham ini. Jadi gini Bang, saya menyayangkan aja, karena kalau memang Tuhannya, karena Islam kan mengakui bahwa Allah itu adalah proper name, nama pribadi, sehingga berbeda dengan proper name-nya Tuhannya Nabi Musa, yaitu Yot-Heh-Vav-He gitu, sehingga berbeda gitu. Dan juga ajarannya Nabi Musa kan seperti itu, bahwa kalau misalnya ada orang mengajarkan perintah yang bukan dari Tuhan atau mengajarkan atas nama Tuhan yang lain, maka Nabi itu harus mati atau orang itu harus mati gitu. Jadi terus saya saya mencoba untuk taat ya Bang, ya saya takut gitu. Saya udah melihat ajaran Islam sangat benar Bang gitu. Cuma satu hal yang jadi kendala buat saya gitu.
kenapa Allah ini jadi nama Tuhan gitu. Kalau dia disebut-sebutan bagi Tuhan, saya akan mengaminkan Islam. Islam benar berarti. Saya nggak bakal ragu-ragu lagi karena Islam menjalankan syariat-syariat dari Taurat, ajaran Nabi Musa dilakukan, bukan cuma diajarkan tapi dilakukan oleh umat Islam. Sangat benar gitu loh, sangat bagus gitu. Cuma permasalahan di nama Tuhan, kenapa nama Tuhannya itu nama, disebut nama gitu. Kalau nama itu disebut nama, jadi masalah. Kalau disebut sebutan akan sama seperti Elohim, Leon, El Shaddai, ada masalah Bang. Tapi kalau dia sebut nama pribadi, itu buat saya pribadi ya Bang, jadi masalah. Ganjaran saya buat misalnya mengaminkan Islam. Oke, mungkin dari saya cukup sekian Bang ya. Silakan Abang pakai waktu lagi Bang. Jadi apa ya Bang ya? Mungkin di sesi lain nanti kita akan membahas tentang keabsahan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai nama Sang Pencipta alam semesta yang disembah oleh para nabi. Terima Karena kasih. ya nanti kita akan bahas kasih. itu satu poin. Karena saya takutnya nanti kita masuk ke ranah itu kita membutuhkan waktu yang lama sehingga menggantung. Alangkah baiknya kita tentukan bakal membahas lagi materi ini lebih lanjut. Siap. Oke. Oke. Terima kasih kepada Bang Zulkifli dan ternyata masih menyisakan waktu kembali Pak Dhani ini seperti itu 3 menit lebih sekian detik ya seperti itu. Dan silakan untuk di setting dulu sebentar, akan kita di setting dulu waktunya terkait tentang permasalahan waktu seperti itu. Jadi teman-teman jika mau mendaftarkan diri dan seperti Pak Zulkifli, Pak Dhani, silakan daftarkan diri Anda ke BioLink, di mana sebelum Anda mendaftar silahkan pelajari terlebih dahulu cara menggunakan StreamYard, karena dialog kita ini menggunakan StreamYard yang cuma di copy ketika mendapatkan link lalu dipastekan ke Google Chrome, karena semua HP selalu ada Google Chrome ya, jadi tinggal saja dipastekan ke Google Chrome seperti itu. Jadi tidak susah-susah menggunakan StreamYard dan tidak perlu mendownload apapun selayaknya seperti Zoom. Ya, sekarang Pak Dhani, silakan Anda berikan sekalian closing statement terkait waktu Anda yang sisa 3 menit 50 detik. Waktu berjalan Pak Dhani, silakan Anda berikan closing statement. Monggo. Jadi kalau saya pribadi, saya memang orang Kristen Bang ya. Tapi saya bukan Kristen mainstream. Jadi sesuai dengan judul topik kita tadi yang awal Bang ya, bahwa ajaran Kristen dan Yesus itu kalau menurut saya pribadi itu berbeda. Sehingga saya lebih condong pada penjelasan Bang Zulkifli ya mengenai ajaran Yesus. Menurut saya penjelasan Bang Zulkifli ini saya lebih tepat gitu loh. Makanya saya di awal saya bilang kan, saya itu pengagum Bang Zulkifli gitu loh. Saya pengagum karena bisa mengajarkan Injil dengan tepat. Sehingga saya bisa bilang Bang Zulkifli ini salah seorang penginjil buat saya gitu loh. Salah seorang penginjil gitu. Itu aja mungkin dari saya Bang ya. Jadi kalau mengenai nama Tuhan mungkin nanti kita akan coba cari waktu lagi ya Bang untuk kita bahas lebih lanjut lagi, karena terus terang bagi saya pribadi itu memang merupakan satu ganjalan Bang. Dan saya pernah dengar kalau nggak salah satu diskusi Bang Zulkifli ya dengan seseorang ya di YouTube, di Mualaf Channel ya, Bang Zulkifli sempat terucap gitu bahwa Allah itu adalah sebutan bagi nama Tuhan gitu. Sempat terucap dari Bang Zulkifli. Itu terekam di memori saya Bang. Saya sempat terkesan dengan pemahaman Bang Zulkifli ya. Tapi ya kalau saya salah dengar, mohon maaf, mungkin saya salah dengar ya. Tapi itu sempat terekam dalam memori saya. Saya masih ada waktu ya? Silakan Masih ada Pak, waktu sisa 2 menit. Silakan Pak. Ada waktu sisa 2 menit 16 detik. Jadi terus terang Bang, ini pertama kali saya tampil di streaming ya. Jadi mungkin saya agak deg-degan nih Bang. Jadi ngomong saya belum bisa plong karena ini baru pertama kali. Terus saya gugup ini, ngomong juga gugup ini, masih gemeteran nih Bang. Mungkin di kemudian hari kalau kita bisa udah sering, gue mungkin bisa lebih lancar ya Bang ya. Dan saya juga mohon maaf Bang kalau ada kata-kata saya yang menyinggung atau yang kalau ada salah silakan Abang koreksi, nggak apa-apa Bang. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya Bang moderator ya. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Kalau memang telah mengakhiri Pak Dhani, terima kasih kepada Bang Zulkifli, di mana di malam hari ini kedua pembicara khususnya bagi Pak Dhani telah menggantikan Pak Hil, di mana di malam hari ini ternyata beliau connect-nya tidak bagus seperti, dan bahkan sekarang digantikan oleh Pak Dhani. Saya terima kasih
pihak channel Gramala berterima kasih kepada Pak Dani, kepada Bang Zulkifli, di mana dialog di malam hari ini bisa berjalan secara santun seperti itu, meskipun Pak Dani menggunakan kitab suci di dalam Google itu, saya cek ternyata ILT, seperti itu, Lentera Bangsa ya, kalau tidak salah, ya, Betul, seperti itu. Dan itu biasanya digunakan oleh orang-orang mesianik, seperti itu biasanya, sebagaimana yang saya pahami. Dan semoga apa yang dilakukan oleh Bang Zul maupun Pak Dani bisa menjadi contoh bagi para penonton untuk berdialog secara santun meskipun sama-sama memiliki perbedaan, tanpa harus ada olok-olokan. Dan dialog bukan soal menang maupun kalah, tapi bagaimana menyampaikan sesuatu secara argumentatif. Terima kasih kepada kedua pembicara, terima kasih kepada penonton. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.